Saya ingin membahas sesuatu yang berhubungan dengan artis, tapi yang sedang in sekarang ini. Nah, kita coba untuk jawab pertanyaan-pertanyaan dari SG Entertainment. Nah, nanti mungkin akan ada seorang pengganti, terutama di saat-saat setelah pernikahan antara Alia dan Thorik ini terjadi. Tapi ini sepertinya adalah seseorang yang juga sementara. Kayak buat ngasih tahu kalau, oh, lu move on, gue juga move on. Bukan atlet, sepertinya influencer. Mungkin lebih mirip seperti Ria Ricis dulu. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Saya berjumpa dengan sahabat lama saya, SG Entertainment, yang di awal-awal karir dulu ini membantu sekali karir saya di bidang YouTube dan broadcast di dunia maya ini. Dan saya ingin membahas sesuatu yang berhubungan dengan artis, tapi yang sedang in sekarang ini. Nah, kita coba untuk jawab pertanyaan-pertanyaan dari SG Entertainment mengenai Fujianti Utami. Nah, seperti apa? Apa yang akan dirasakan? Dan bagaimana suasana hatinya saat nanti melihat kemegahan pernikahan antara Alia dan Thorik. Gimana? Karena spesial saya langsung tarikan 3 kartu secara langsung. Page of Cups. Yang pertama tentu saja ya, dia sebenarnya saat ini itu berusaha menutupi kegalauan hatinya dengan kesibukan-kesibukan dan pekerjaan yang saat ini sedang dilakoni. Dia berusaha sekali untuk tidak terlihat terpengaruh, padahal sebenarnya hatinya ini adalah seperti apa yang dikatakan oleh para fans-fansnya ini tadi. Apa yang terjadi di beberapa minggu yang lalu saat Alia didapuk jadi bridesmaid ya dari Mahalini, itu sebenarnya juga dirasakan sepertinya oleh Fuji. Nggak segampang itu kayak dia santai-santai saja dan membiarkan ini. Tapi apa yang dikatakan oleh para fans ya ini sebenarnya sesuatu yang juga dirasakan. Maka kalau mau melihat perasaan hatinya, kita bisa mendengarkan mayoritas fansnya ini berkata apa itu yang terjadi. Dan selain itu juga adanya sebuah di saat-saat menuju pernikahan Thorik, dia mengingat kembali masa-masa dulu saat bersama. Dan ini sesuatu yang wajar. Dan kalau kalian wanita, kalian pasti merasakan juga. Saat ex atau mantan kita ini menuju ke pernikahan, semakin merasakan rela nggak ya? Rela nggak ya? Bahkan kalau Fuji ini bisa bertanya kepada peramal seperti saya, itu sama seperti wanita-wanita yang banyak bertanya kepada saya, jadi klien saya, yang masih menanyakan tentang mantannya. Walaupun mereka ini mengaku teman-temannya udah nggak peduli, nggak punya perasaan, udah bodoh amat dan go to hell sama orang yang dulu pernah disayanginya, tapi ternyata mereka ini belum move on. Wanita tidak akan pernah move on dari mantannya, percayalah. Dan mereka akan membandingkan dirinya dengan kekasihnya yang sekarang, istrinya yang sekarang, mengatakan kepada dirinya bahwa dia ini lebih baik. Tapi jika memang lebih baik, kenapa nggak memilih dia? Nah, ini adalah satu hal yang terus menerus akan muncul, mengganggu, sampai akhirnya mungkin akan menemukan seseorang yang akan bisa menggantikan. Nah, saya melihat bahwa orang ini akan ada, dan dia juga memiliki keajaiban-keajaiban yang akan menyerupai, bahkan mungkin lebih dari Thorik Halilintar. Kira-kira seperti itu perasaan yang akan terjadi hingga hari pernikahan nanti akan terjadi. Sosok pengganti jelas akan didapatkan, dan walaupun itu nggak secara langsung ya sosok penggantinya, tapi saya merasakan bahwa sosok pengganti ini juga nggak kalah pamor dengan si Thorik ini tadi. Sosok pengganti ini sepertinya adalah seseorang yang saat ini sudah ada dalam kehidupan Fuji. Bahkan mungkin masyarakat sudah mengetahui sosok ini, tapi memang belum ada sebuah pergerakan yang membuat mereka ini akan bersama dalam waktu dekat. Tapi saya rasakan memang ini butuh seorang comblang yang akan bisa mempertemukan dan membuat rasa di antara mereka ini saling menyala gitu, untuk bisa saling bertautan. Nah, kita menanti satu orang ini tadi, apakah dia adalah seseorang yang kayak kalau
eh, antara Alia dan Thorik ini Aurel, nah, atau dia ini adalah seseorang yang mungkin saja nggak ada hubungan keluarga, tapi kita akan menantikan dan itu sepertinya akan terjadi walaupun nggak di tahun ini. Nah, nanti mungkin akan ada seorang pengganti, terutama di saat-saat setelah pernikahan antara Alia dan Thorik ini terjadi. Tapi ini sepertinya adalah seseorang yang juga sementara, kayak buat ngasih tahu kalau oh, lu move on, gue juga move on. Tapi bukan dia. Jadi bisa dipastikan sepertinya pria setelah pernikahan Thorik itu bukan yang akan menikah dengan Fuji, tapi ya akan bisa sedikit menyembuhkan luka yang dialami saat keduluan oleh mantan nikah. Bukan atlet, sepertinya influencer. Mungkin lebih mirip seperti Ria Ricis dulu. Kalau ditanya solusinya ya move on, udah lupain, lihat apa yang bisa dikerjakan, dan ya berterima kasih aja kepada apapun yang saat ini itu dia dapatkan. Karena di luar dugaan, saya sebenarnya melihat bahwa Fuji dan Thorik ini nggak cocok. Fuji sekarang itu nggak cocok dengan keluarga Halilintar. Tapi Fuji nanti dengan Fuji sekarang berbeda ya. Nah, saya katakan demikian karena Fuji ini masih mencari sesuatu yang dia ingin dapatkan. Jadi sepertinya mobil yang BMW listrik itu yang dia punya, rumah puluhan miliar itu belum tercapai sesuatu yang dia inginkan. Tapi yang dia kejar ini bukan sesuatu yang sifatnya itu materi. Mungkin lebih mirip Sandra Dewi yang bisa menikah di Disney. Ada satu keinginan di dalam hati dari saat dia kecil, ini belum tersampaikan. Nah, ini yang ingin dia kejar dulu. Nah, maka dari itu kayaknya sebenarnya ya sudah, memang ini yang terbaik. Dia nggak sama Thorik. Dan kalau ditanya lagi di sini, saya katakan juga sebenarnya selama Fuji ini masih mendengarkan kata-kata dari netizen, orang-orang yang saat ini itu mengaitkan, yang ada adalah tetap sakit hati. Walaupun dalam wajahnya, pernyataannya itu enggak, tapi kalian yang perempuan pasti merasakan lah seperti apa hancurnya seorang wanita yang diduluin oleh ex-nya menikah dengan seseorang yang dibanding-bandingkan dengan dirinya ini tadi. Fuji sekeren apapun, seterkenal apapun, tetap seorang wanita yang rapuh, penuh ketidakpastian yang ingin ditanyakan, dan hal-hal di masa depan yang ingin diketahui. Seperti kalian. Ya, itu kalian. Apakah ini sudah selesai? Belum. Ada 1 atau 2 artis lagi, maka pastikan kalian subscribe channel YouTube SG Entertainment, karena saya akan kembali dan saya akan spill kehidupan artis siapa yang akan dibongkar oleh kartu-kartu saya. Terima kasih.